Udah selesai. Nah, kita coba ketika kita isi asal-asalan, form kita bakal nunjukin kalau ini invalid. Tapi kalau kita isi dengan benar, tes@yahoo. Nah, ketika kita udah valid atau isiannya kita benar, form kita pun nunjukin kalau isian ini valid tanpa harus tekan tombol submit. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Lagi-lagi di video kali ini aku bakal nge-share tips dan trik. Tips dan triknya masih berkaitan dengan CSS, dan lebih tepatnya kita bakal ngebikin custom form invalid, ngecek ya form itu invalid atau valid dengan menggunakan CSS. Buat teman-teman yang belum tahu, sebenarnya kalau kita pakai HTML5 udah ada bawaan cek invalid atau valid dari form. Contohnya kayak begini. Nih misalnya ini ada form sederhana aja, cuman ada input tipe email dan ada submitnya. Nah kan kalau di HTML5 bisa kita kasih tahu ya, kalau inputan ini wajib bertipe email dan wajib diisi. Sehingga kalau diklik submit ini bakal dikasih tahu kalau kalau input field ini wajib diisi. Nah ini udah bawaan HTML. Ini fitur invalidnya. Terus ada juga kalau misalnya kita, kan aku tadi bilang ini tipenya email. Kalau kita tulis sembarangan bukan berformat email, dia bakal ketika submit dikasih tahu wajib ada karakter @-nya untuk menandakan dia ini tipenya email. Nah, ini semua bawaan dari HTML5. Tapi yang perlu kalian ketahui, cek valid invalid ini wajib ngeklik submit dulu baru dicek dia. Nah, di tips dan trik ini kali ini aku mau ngasih tahu caranya gimana kita ngecek valid atau invalid sebuah form ini tanpa harus ngeklik tombol submit dulu. Nah, kalau secara default kan HTML wajib ngeklik submit. Nah, di tips dan trik kali ini aku nggak ngewajibin tombol submit dipencet dulu, tapi langsung nunjukin input field ini valid atau invalid nilainya. Jadi, lebih mempersingkat waktu user atau pengunjung website kita ngasih tahu kalau inputan dia ini nggak valid. Jadi harus langsung diubah tanpa harus dipencet dulu tombol submit. Oke, kalau kalian penasaran cara bikinnya gimana, nggak usah berlama-lama, kita mulai tips dan triknya sekarang. Untuk prakteknya aku udah bikin satu file, ini namanya custom invalid input field HTML. Hasilnya masih kosong kayak begini. Ya udah, cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah bikin struktur HTML-nya. Terus kita bakal bikin desain formnya di sini. Nggak usah macam-macam, kita polos aja desainnya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan, kasih styling dulu. Untuk semuanya margin 0. Udah, kita bikin kelas main. Aku mau bikin dia ada berada di tengah. Kelas main, height-nya 100 VH, terus displaynya flex, justify content center, dan align item center, ini supaya ada di tengah. Terus di dalam kelas main ini kita bikin deh formnya, form input tipe email, terus placeholdernya email, required wajib diisi, terus input tipe submit, kayak begitu aja. Nah kalian ini pasti udah tahu ya, ini HTML biasa, ada placeholder, ada require, yang artinya tulisannya bakal ada tulisan email dan require ini wajib. Jadi kalau dilihat hasilnya kayak begini. Sebentar, aku open web flash server dulu, kayaknya nggak langsung ke refresh. Ini dia. Oke. Aku mau styling ini kecil banget, jadi di sini aku bakal styling yang namanya input. Untuk input kasih padding berapa ya, 20px, kegedean 10px aja. Oke, terus font size nya gedein jadi 20px, save.
Sebentar, ini kok fine aja, tapi font size, save, udah cukup. Sekarang aku mau ini ada styling sendiri. Ini kan kalau input kan yang submit juga terpengaruh, jadi aku mau yang ininya dong, input field doang. Jadi aku bakal bikin sebuah kelas aja supaya gampang. Input field, di sini juga dibikin kelas input field. Isinya cuman mau border solid 1px supaya bordernya lebih tipis, terus outline-nya known, terus border radius biar 5px saja biar nggak runcing kayak gini. Save dan sebentar, outline, oh ini ada outline ya, sebagus sebentar solid, warnanya lupa. Ya ampun, sorry teman-teman, ini bukan border, seharusnya di sini border radius. Save. Nah, ini dia udah benar. Ini sebenarnya defaultnya kan warna hitam, jadi kita nggak perlu kasih kode warna hitam di bordernya. Save, sama aja. Nah, ini kalau diklik terlalu tebal, aku nggak mau tebal. Sebentar, aku coba dulu outline non, bisa nggak ya? Oke, jadi ketika kita klik ini input fieldnya nggak terlalu tebal garisnya. Sekarang aku mau lebarin lagi, width-nya 300px. Save. Nah, udah lumayan lebar. Oke, untuk desain dari form kita kayak begini aja. Ini input email, tipenya email yang harus diisi user, dan button submit. Secara default, HTML ini kan udah bikinin kita fungsi validasi form ya. Contoh, ini kan aku tulis require dan ada tipe email yang mana artinya wajib diisi dan wajib berformat email. Jadi yang pertama kita cek require-nya, wajib diisi, ketika submit bakal muncul error. Nah, ini bakal muncul error, wajib disubmit dulu. Atau yang bukan tipe email, isi asal-asalan, submit, bakal muncul errornya juga, dikasih tahu wajib ada karakter add supaya jadi formatnya email. Nah, secara bawaan kan kita wajib ini ya, submit dulu. Jadi kita bakal styling supaya tanpa submit pun user tahu kalau yang dia isiin formnya invalid. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu pakai CSS di sini. Nah, yang perlu kalian ketahui untuk membuat ini ada yang namanya invalid dan valid. Nah, cara pemakaiannya gimana? Cara pemakaiannya bikin selektornya dulu. Yang kita mau cek kan ini kelas input field ini ya, field ini. Jadi kita bikin dulu selektornya kelas input field focus, yang mana style CSS ini bakal diaplikasikan ketika text field ini lagi fokus atau lagi dipilih kayak begini. Oke, setelah fokus kita bikin invalid. Nah, ini aku komenin deh, styling untuk input field yang invalid. Terus kita bikin lagi yang valid, input field ketika fokus dan ketika valid. Ini styling untuk input field yang valid. Nah, kayak begitu. Jadi untuk contoh aku bakal bikin yang sederhana aja, yaitu ketika invalid bordernya bakal berwarna merah dan ketika valid bordernya berwarna hijau. Kayak begitu caranya. Ketika invalid aku bakal bikin bordernya solid 1px warnanya red. Ketika dia valid, border solid 1px warnanya green. Dah, udah selesai. Save dan refresh. Nggak perlu refresh karena kita pakai live server. Nah, coba kita fokus. Ketika fokus, bordernya berwarna merah karena masuk ke yang ini, style invalid. Kenapa begitu? Ya, kan kita isinya ini require atau wajib diisi. Karena kita fokus dia lagi kosong, maka dia invalid. Makanya dia garis merah atau bordernya warna merah.
Sekarang kita coba isi bla 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 bla, asal-asalan masih merah karena masih invalid. Kita coba pakai input formatnya email @yahoo. Nah, ketika kita kasih @yahoo berarti ini udah mengenali kalau formatnya udah berformat email, makanya dia nggak error lagi. Jadi warna green masuk ke styling yang valid. Nah, kayak begitu konsepnya teman-teman. Udah ngerti ya? Oke, karena udah ngerti, kita bakal apa ya namanya, lebih bagusin lagi atau styling lagi supaya lebih kelihatan user ini lebih bisa lebih jelas. Oh, ini lagi valid atau ini lagi invalid nih isiannya. Oke, untuk itu aku bakal butuh yang namanya icon dari Bootstrap ini aja. Terus ini URL encoder ini, aku refresh aja dulu biar kosong. Nah, URL encoder ini berfungsi untuk mengubah SVG buat ready atau siap dipakai di CSS. Contohnya bakal dilihat langsung aja nanti ya. Oke, langsung aja. Ini kita bakal pakai icon yang namanya ini. Check LG. Nah, aku bakal bikin yang pakai ini icon check LG untuk yang valid. Jadi nanti di sini ada iconnya. Oh, ini valid. Terus bakal pakai exclamation yang ini, yang segitiga ini untuk yang invalid. Jadi ketika invalid ada icon segitiga warning gitu. Oke, langsung aja gimana cara pakainya ya. Kalian bisa klik ini icon yang dipengenin, klik aja, pilih yang ini SVG ini, tinggal di copy aja, pindah ke URL encoder. Oh ya, untuk ini kalian bisa akses di sini ya, yoxel.github.io URL encoder. Nah, setelah di copy tinggal paste di sini. Kita bakal dibikinin ready for CSS, tinggal di copy aja. Nah, setelah di copy kita enter aja. Karena kan ini yang ini ya. Oh ya, ini previewnya kalian bisa lihat. Karena kan icon ini mau kita pakai buat yang invalid. Jadi kita harus isi yang di bagian style yang invalid. Tinggal enter aja dan paste. Rapiin Alt Z. Terus ini background image, dihapus aja image-nya. Dah. Kayak begini aja dulu. Coba lihat hasilnya. Save. Dan kita coba isi dengan yang invalid atau nggak usah diisi sama sekali, dia bakal invalid. Tuh, kalian bisa lihat kita dikasih icon yang banyak banget. Ini iconnya udah berhasil, tapi kan ini masih nggak bagus. Kita bakal styling lagi. Nah, stylingnya di sini, masih di background ini. Sebelum titik koma, kita spasi, kita kasih tahu, aku mau iconnya ini nggak berulang-ulang, jadi kita bisa kasih no repeat. Ketika kita kasih no repeat, kita mau posisinya ini ada di bagian kanan kan. Nah, kita juga bakal kasih tahu kalau posisinya ini berada 95% dari kiri dan 50% dari atas. Jadi posisinya nanti bakal ada di sini. Oke. Warnanya kita samain juga nggak ya? Nggak perlu deh, coba aja dulu. Save dan kita coba klik aja supaya invalid. Nah, udah berhasil. Ketika invalid ngasih iconnya di sini. Ini iconnya terlalu kecil, kita gedein dulu pakai background size. Coba aja 25 px. Kita coba save, lihat hasilnya, klik. Nah, udah gede. Oke, ini udah yang aku mau, tapi kita mau tambahan backgroundnya juga warna red deh, biar kelihatan kalau ini benar-benar invalid. Nah, untuk itu balik lagi ke background ini, setelah 50% spasi kita kasih red. Kayak begini seharusnya berhasil sih, kita coba aja. Save. Nah, oke. Kalau mata kalian sakit, silakan diedit. Karena terlalu terang ya, bikin mata sakit. Dikurangin aja atau rubah jadi warna oranye. Save, terus tinggal di copy paste aja. Ubah red di bawah juga. Save. Nah, kayak begini mungkin mata sedikit kurang sakit jadinya, atau yang ini kita agak tebelin atau agak gelapin untuk yang bordernya. Save. Nah, udah ada perubahan nih, bordernya lebih gelap. Jadi dengan begini user bisa tahu, oh
input aku salah nih atau input aku invalid, ada simbol kayak begini. Jadi walaupun si user belum klik submit, dia udah tahu input dia udah salah. Ketika dia isi asal-asalan, oh masih salah, waduh ini masih invalid nih. Nah kayak begitu fungsinya. Sekarang kalau kita isi betul, nah ini yang betul belum kita styling. Ayo kita styling juga biar sama kayak gini. Oke, caranya kayak tadi, kita back, kita cari icon yang kita mau. Tadi kan cek LG ya. Nah, cek LG ini klik aja. Yang SVG-nya ini kita copy ke dalam URL encoder ini. Kita hapus dulu, kita paste, udah jadi, tinggal copy aja. Nah, sama kayak tadi, paste di dalam yang valid. Background image, dihapus image-nya biar sisa biar sisa background aja. Terus no repeat juga. Terus kita kasih posisinya 9% sama 50%. Kita kasih warnanya green. Kita samain aja dulu sama yang di atas. Save dan kita coba. Bla 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 at Yahoo. Nah, kayak begini. Oh ya, ini belum kita styling juga supaya ukurannya lebih gede. Background size 25 px. Save. Kita coba lagi bla 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 add bla bla. Udah, tinggal kita bedain warnanya nih. Ini greennya biarin aja, yang ini kita kurangin warnanya kayak gini. Save. Nggak usah refresh, lupa. Bla 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 add Yahoo. Nah kayak begini. Jadi user kalian atau pengunjung website kalian tahu ketika ngisi form tanpa harus submit, udah tahu oh ini invalid, asal-asalan invalid ditambah yahoo.com, jadi apapun itu yang penting udah berformat email, berhasil atau valid formnya. Ya, segitu aja video tips dan trik kali ini. Kita udah ngebikin custom invalid form yang ada di HTML menggunakan CSS. Oke, sederhana aja, yang penting tahu cara penggunaannya. Jadi sebenarnya sih nggak ribet-ribet ini, yang penting tahu cara penggunaan aja kayak yang aku bilang tadi. Oke, kayak begitu aja. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.